Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauzi Al-Idris Koswara dengan NPM 98824051201111026. Di sini saya akan menjelaskan atau merangkum dari materi pertemuan ke-14 mata kuliah Entrepreneurship, yaitu materi tentang calculate the lifetime value ya, atau bisa dikenal dengan istilah perhitungan nilai seumur hidup ya. Jadi calculate the lifetime value ini adalah proses di mana bisnis mengukur nilai pelanggan untuk bisnis melalui umur penuh pelanggan ya. Nah, customer lifetime value ini atau LTV ya disingkat, yaitu adalah salah satu metrik yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan sebuah perusahaan ya. Dengan membandingkan LTV perusahaan dengan biaya akuisisi pelanggan, ini dapat menghitung nilai pelanggan bagi bisnis selama periode waktu yang terkait dengan mereka. Lifetime value ini membantu perusahaan membantu perusahaan mendapatkan dan mempertahankan pelanggan yang sangat berharga gitu ya. Kemudian untuk proses perhitungan nilai seumur hidup ini ada dua perhitungan ya kalau tidak salah. Yang pertama itu ada perhitungan nilai seumur hidup dengan rumus nilai rata-rata penjualan dikalikan dengan jumlah transaksi dikalikan dengan periode waktu retensi. Dan yang satu lagi, perhitungan nilai seumur hidup pelanggannya dengan rumus nilai seumur hidup dikalikan margin keuntungan. Itu adalah rumus dari perhitungan nilai seumur hidup ya yang dikaitkan dengan calculate the lifetime value ini. Kemudian untuk bagaimana cara menghitung LTV perusahaan ini, yaitu ada 5 cara juga ya. Yang pertama itu ada nilai pembelian rata-ratanya. Jadi maksud dari nilai pembelian rata-rata ini dihitung dengan membagi total pendapatan perusahaan selama periode waktu tertentu dengan total pembelian yang dilakukan oleh pelanggannya selama jangka waktu yang sama. Kemudian yang kedua, ada tingkat frekuensi pembelian rata-rata. Jadi ini dihitung dengan total pembelian yang dilakukan selama periode waktu tertentu oleh pelanggan individu yang melakukan pembelian selama waktu tersebut. Itu yang kedua. Selanjutnya untuk yang ketiga. Yang ketiga ada nilai pelanggan ya. Nah ini dihitung dengan mengalihkan nilai rata-rata pembelian dengan berapa kali pembelian itu dilakukan. Itu yang ketiga, nilai pelanggan. Selanjutnya yang keempat, ada umur rata-rata pelanggan. Ini adalah jumlah rata-rata tahun di mana pelanggan terus membeli barang dan jasa perusahaan. Itu yang keempat. Kemudian yang terakhir, yang kelima, itu ada perhitungan nilai seumur hidup. Jadi, lifetime value ini dihitung dengan mengalihkan nilai pelanggan dengan bisnis dengan umur rata-rata mereka. Ini membantu perusahaan mengidentifikasi berapa banyak pendapatan yang dapat mereka harapkan dari pelanggan selama hubungan mereka dengan perusahaan. Nah, itu menghitung lifetime value perusahaan-perusahaan ya. Cara-caranya itu ada 5 yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian di dalam calculate the lifetime value ini ada beberapa faktor yang berkontribusi pada nilai seumur hidup ini gitu ya. Yaitu ada 2 faktor. Yang pertama ada faktor tingkat churn, yang kedua ada faktor loyalitas merek. Yang pertama tingkat churn. Tingkat churn ini menggambarkan seberapa sering pelanggan berhenti berbelanja di bisnis yang pernah menjadi pelanggan setia mereka. Itu yang disebut dengan tingkat churn. Kemudian yang kedua, faktor yang kedua itu loyalitas merek gitu ya.
Jadi loyalitas merek ini mengukur seberapa setia pelanggan terhadap merek dan yang terus membeli barang dan jasa mereka. Membangun loyalitas merek dapat membantu mempertahankan pelanggan dan mengurangi tingkat churn yang tadi, faktor pertama. Kemudian sebuah perusahaan dengan banyak pelanggan setia akan menghasilkan nilai seumur hidup yang tinggi. Itu penjelasan tentang beberapa faktor-faktor yang berkontribusi pada nilai seumur hidup ini. Kemudian bagaimana cara menaikkan lifetime value ini? Nah, untuk menaikkan lifetime value ini ada 3 cara ya. Yang pertama ada komunikasi yang baik. Maksudnya komunikasi terbuka antara bisnis dan pelanggan dapat membantu pelanggan berhubungan dengan merek dengan lebih baik. Kemudian yang kedua, libatkan kembali pelanggan. Jadi cara efektif untuk meningkatkan lifetime value adalah dengan melibatkan pelanggan yang sebelumnya membeli barang dan jasa dari perusahaan. Ini sangat berguna untuk perusahaan dengan umur simpan yang panjang gitu ya, dan dapat membantu meningkatkan pengenalan merek. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu meningkatkan loyalitas merek. Nilai seumur hidup perusahaan dapat membantu proyeksi pertumbuhan di masa depan dan meningkatkan probabilitas ya. Bukan probabilitas, profitabilitas ya kalau tidak salah. Kemudian lifetime value ini dapat ditingkatkan dengan menerapkan strategi untuk meningkatkan loyalitas merek itu ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi dari atau rangkuman intisari dari materi calculate the lifetime value, atau bisa juga dikenal dengan istilah perhitungan nilai seumur hidup. Jika ada kekurangan ataupun ada kesalahan kata ataupun dalam pembicaraan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.